Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kesehatan Mental akan membahas mengenai konsep kepribadian sehat dan tidak sehat menurut teori Erik Erikson. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Winanda Taufani Alivia dengan NIM 20108111018, Faiza Nurmahdia dengan NIM 20108111002, Nadilatul Maula dengan NIM 20108111007, Cika Aditya Yanuardani dengan NIM 20108111024, Nurani Hidayati Dwi Anggiatno dengan NIM 20108111029, dan Rodia Isfatia Halukoi dengan NIM 20108111034. Teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Pada teori psikososial ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologis. Teori Erikson tentang pengembangan psikososial didasarkan pada prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa perkembangan terkuak dalam berbagai tahapan yang telah ditentukan, bahwa ada waktu yang optimal untuk peningkatan tahap, dan bahwa resolusi tahap awal sangat mempengaruhi hasil tahap selanjutnya. Berdasarkan prinsip ini, Erikson mengemukakan bahwa ada 8 tahap atau krisis psikis dan mereka menjadi yang paling menonjol pada waktu yang berbeda sepanjang masa hidup. Tahap-tahap perkembangan tersebut adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan atau trust versus mistrust. Karena ketergantungannya, hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Jika kebutuhan anak cukup dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuh seperti makanan dan kasih sayang, maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan. Akan tetapi, jika ibu atau pengasuh tidak dapat merespon kebutuhan anak, maka anak bisa menjadi seseorang yang selalu merasa tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang lain. Menjadi seseorang yang selalu skeptis dan menghindari hubungan yang berdasarkan saling percaya sepanjang hidupnya. Autonomi versus rasa malu dan ragu-ragu, atau autonomi versus doubt and shame. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Kepercayaan yang diberikan orang tua untuk memberikannya kesempatan bereksplorasi sendiri dengan di bawah bimbingan akan dapat membantu anak menjadi pribadi mandiri serta percaya diri. Anak harus didorong untuk mengalami situasi-situasi yang menuntut otonomi dalam melakukan pilihan bebas. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah atau initiative versus guilt. Begitu anak memasuki usia prasekolah, anak mulai memasuki dunia sosial yang lebih kompleks, yang meminta anak untuk memikirkan tanggung jawab terhadap tubuh, perilaku, mainan, dan hewan peliharaan mereka. Yang keempat ada kerja keras versus rasa inferior, atau industry versus inferiority. Inisiatif anak membawa mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Saat mereka berpindah ke masa kanak-kanak, tengah, dan akhir, mereka mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Anak lebih aktif belajar, namun dapat memunculkan rasa inferior atau merasa tidak kompeten dan tidak produktif. Yang kelima ada identitas versus kebingungan identitas, atau identity versus identity confusion. Pada masa ini, individu dihadapkan pada penemuan diri tentang siapa mereka sebenarnya, kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini, banyak peran baru dan status kedewasaan, pekerjaan, dan cinta misalnya.
Orang tua perlu menginginkan remaja untuk menjelajahi peran-peran tersebut dan jalan yang berbeda-beda di setiap peran. Yang keenam ada keintiman versus isolasi. Intimacy versus isolation. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan yaitu membentuk hubungan akrab dengan orang lain. Erikson menggambarkan keintiman sebagai menemukan jati diri dan sekaligus kehilangan diri dalam diri orang lain. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini, kepedulian utamanya adalah untuk membantu generasi yang lebih muda dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupan menjadi berguna. Ini yang disebut dengan generativitas. Yang kedelapan ada integritas versus keputusasaan atau integrity versus disiplin. Dalam tahap ini, seseorang bercermin pada masa lalu dan menyimpulkan bahwa ia telah menjalani hidup dengan baik. Atau sebaliknya, menyimpulkan bahwa hidupnya belum dimanfaatkan dengan baik. Dengan banyak cara, orang berusia lanjut dapat mengembangkan pandangan positif pada tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Perubahan dalam masa perkembangan. Bagi Erikson, krisis-krisis ini bersifat psikososial karena melibatkan kebutuhan psikologis individu yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut teori tersebut, keberhasilan penyelesaian setiap tahap menghasilkan kepribadian yang sehat dan perolehan kebijakan dasar. Keutamaan dasar adalah kekuatan karakteristik yang dapat digunakan ego untuk menyelesaikan krisis selanjutnya. Hal yang terpenting dalam perkembangan identitas pada masa remaja, terutama masa remaja akhir, adalah bahwa anak pertama kalinya perubahan yang nampak adalah fisik, kognitif, dan emosional, sampai pada satu titik di mana individu dapat memilah-milah dan mensistensikan identitas dan identifikasi kanak-kanak untuk mengkonstruk jalur yang dapat digunakan untuk mencapai kedewasaan, sehingga mampu mengambil keputusan. Meskipun begitu, selama masa remaja ini akan membentuk inti dari individu tersebut sebagai manusia yang biasa disebut dengan identitasnya. Ada 4 status identitas menurut teori Erikson. Yang pertama, identity diffusion. Individu yang belum mengalami krisis dan belum membuat komitmen, belum ada keputusan mengenai pilihan pekerjaan atau ideologis, namun tidak menunjukkan minat terhadap masalah tersebut. Yang kedua, identity foreclosure. Individu yang sudah membuat komitmen tetapi belum mengalami krisis. Hal ini paling sering terjadi ketika orang tua memaksa komitmen tertentu pada anak remaja. Biasanya dengan cara otoriter, sebelum remaja memiliki kesempatan mengeksplorasi berbagai pendekatan ideologi atau karir. Yang ketiga, identity moratorium. Individu yang tengah berada pada masa krisis tetapi belum memiliki komitmen atau kalaupun ada masih sangat kabur. Yang keempat, identity achievement. Individu yang sudah melalui krisis dan sudah sampai pada sebuah komitmen. Masing-masing tahap memiliki landasan biologis dalam pematangan fisik dan perkembangan kognitif individu. Demikian pula masing-masing tahapan psikososial Erikson dibangun di atas yang lain sebagai resolusi terhadap krisis psikososial tertentu dan karenanya seimbang secara positif. Remaja yang belum sukses dalam menghadapi krisis ini akan mengalami identity confusion. Kebingungan ini mengakibatkan individu akan menarik diri dan mengisolasi diri dari teman dan keluarga. Kesimpulannya, setiap keberhasilan dalam tiap tahap psikososial yang diungkap Erikson memberikan kontribusi pada individu yang sehat kepribadiannya. Misal, bayi akan sangat baik apabila memiliki kepercayaan dasar, sehingga akan dapat berkegiatan aktif ketika masa sekolah, dan mampu memahami dirinya ketika remaja. Begitu juga sebaliknya, kegagalan untuk berhasil menyelesaikan suatu tahap dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk menyelesaikan tahap lebih lanjut. Karena itu menyebabkan kepribadian dan rasa diri yang lebih tidak sehat. Faiza adalah seorang anak yang kurang bisa bersosial dengan teman-temannya. Saat ini usianya 18 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang suka menyendiri dan sulit mempercayai orang lain. Dia merasa bahwa jika memiliki hubungan dekat dengan orang lain, seperti bersahabat,
akan membuat dirinya berada dalam bahaya. Dia juga tidak mau menerima laki-laki lain yang ingin menjalin hubungan cinta dengannya. Padahal di usianya saat ini itu adalah hal yang wajar dilakukan. Semua hal ini terjadi karena pada saat usianya hampir 1 tahun, dia tidak mendapat rasa aman dari orang tuanya sendiri. Ayahnya tidak memberi perhatian yang cukup, tidak peduli bahwa Faizah membutuhkan sebagai pelindung. Ibunya juga tidak memberinya kasih sayang yang cukup. Ibunya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Hal itu membuat Faizah tidak bisa membangun kepercayaan dalam dirinya. Ia menjadi tidak percaya terhadap orang-orang di sekitarnya yang tidak pernah mempedulikannya. Menurut teori Erik Erikson, Faizah gagal pada fase trust and mistrust saat usianya memasuki 1 tahun. Hal itu membuatnya menjadi pribadi yang tidak sehat saat usianya telah 18 tahun. Sedangkan jika Faizah memiliki kepribadian sehat, disitulah dia berhasil dalam tahap trust versus mistrust, di mana dia mampu bersosialisasi dengan sekitar serta dapat menerima laki-laki jika ingin menjalin hubungan dengannya, dikarenakan dia memiliki rasa kepercayaan terhadap orang sekitarnya. Sekian video dari kami, semoga video dari kami dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai konsep kepribadian sehat dan tidak sehat menurut teori Erik Erikson. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.